Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syakira Fahid, 183112700650176. Di sini saya akan mempresentasikan vlog untuk kebutuhan ujian akhir semester saya, mata kuliah Pengembangan Sistem Informasi R05. Nomor 1, sebutkan satu software di sekitar kalian dan jelaskan proses pembuatannya. Saya memilih software Instagram karena saya sering menggunakan software tersebut. Software Instagram ini di development dengan Django Web Framework yang ditulis menggunakan Python, dan juga software Instagram ini menggunakan HTML5 dan juga menggunakan CSS3 juga. Terus juga menggunakan aplikasi-aplikasi tunjangan lainnya. Selanjutnya kita beralih ke nomor 2. Nomor 2, berikan contoh real rencana implementasi sistem. Hal-hal pokok yang harus disediakan sebelum implementasi tersebut adalah persiapan tempat. Yang kedua, pelatihan personil. Yang ketiga, ada pembuatan dokumentasi. Yang keempat, konversi sistem baru. Yang kelima, peninjauan setelah implementasi. Persiapan tempat. Pada tahap persiapan tempat dibagi menjadi 2, yaitu perencanaan fisik dan fasilitas. Yang pertama ada perencanaan fisik. Untuk merealisasikan sistem informasi yang akan dibutuhkan beberapa komputer yang akan digunakan sebagai server dan klien, serta alat pencetak output atau printer. Perangkat tersebut dirangkai menjadi sebuah jaringan LAN agar dapat saling berkomunikasi dan diletakkan di sebuah ruangan khusus di bagian departemen penujuan. Selanjutnya, fasilitas. Fasilitas untuk menunjang kenyamanan aktivitas pegawai perusahaan harus menyediakan fasilitas minimal berupa listrik, kemudian ada telepon, ada ventilasi yang memadai, ada AC, dan juga keset, karpet, anti debu, meja, rak untuk menyimpan file, dan disk, seperti itu. Selanjutnya ada pelatihan personil. Pelatihan personil ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan personil serta memudahkan penerimaan mereka terhadap sistem baru. Kelompok yang wajib diberikan pelatihan ada 3, yaitu personel teknis. Selanjutnya, personel teknis ini adalah orang-orang yang akan mengoperasikan dan memelihara sistem. Jadi mereka harus benar-benar terlihat terlatih, dan bila terjadi kerusakan pada sistem, mereka dapat langsung menangani sehingga tidak menimbulkan kerugian yang berarti. Selanjutnya ada pekerja dan supervisor. Mereka akan berinteraksi dengan sistem untuk mengerjakan tugas-tugas dan membuat keputusan. Pekerjaan mereka akan terganggu bila kelompok personel teknis tidak melakukan tugasnya dengan benar. Selanjutnya ada manajer umum atau general manager. Orang yang akan bertanggung jawab pada hasil kerja yang telah dilakukan. Maka manajer umum termasuk kelompok yang wajib diberi pelatihan. Jangan sampai kinerjanya telah menggunakan sistem terkomputasi sehingga tetapi manajemen umumnya masih menggunakan cara manual dalam mengambil keputusan, sehingga tidak ada sinkronisasi di dalam pekerjaan tersebut. Selanjutnya ada program pelatihan. Pelatihan biasanya secara tutorial atau kelas, meliputi pelatihan in-house atau swakelola di tempat. Yang kedua ada pelatihan yang disediakan oleh vendor. Selanjutnya ada pelatihan dari jasa luar.
Tipe pelatihan yang digunakan untuk sistem informasi penjualan berbeda-beda. Jadi disesuaikan dengan kebutuhannya aja. Selanjutnya ada teknik dan alat bantu pelatihan. Teknik dan alat bantu pelatihan, yang pertama ada teleconferencing. Selanjutnya ada perangkat lunak pelatihan interaktif. Yang ketiga ada pelatihan dengan infrastruktur. Selanjutnya ada pelatihan magang. Selanjutnya ada manual prosedur. Yang terakhir ada buku teks. Sekarang saya akan beralih ke nomor 3. Jelaskan prosedur untuk peningkatan maintainability. Prosedur untuk peningkatan maintainability yang pertama adalah menerapkan SDLC dan SWDLC. Menginspesifikasi definisi data standar, menggunakan bahasa pemrograman standar, merancang modul-modul yang terstruktur dengan baik, memperkerjakan modul yang dapat digunakan kembali, mempersiapkan dokumentasi yang jelas, terbaru, dan komprehensif, menginstal perangkat lunak, dokumentasi, dan soal-soal di dalam soal-soal tes di dalam Central Repository System Case atau CMS, Change Management System. Nomor 4, jelaskan perbedaan antara real-time processing dengan online processing. Real-time system adalah mekanisme pengontrolan perekaman data pemrosesan yang sangat cepat sehingga output yang dihasilkan dapat diterima dalam waktu yang relatif sama. Perbedaan dengan sistem online adalah satuan waktu yang digunakan real time, biasanya 1/100 atau 1/1000 detik, sedangkan online masih di skala detik atau bahkan kadang beberapa menit dipetakan. Online processing merupakan pengelolaan interaktif atau online, mengharuskan penggunaan untuk memasok input keuntungan. Interaktif atau pengelolaan online memungkinkan pengguna untuk input data dan mendapatkan hasil dari pengelolaan data yang segera. Nomor selanjutnya, nomor 5, jelaskan penggunaan software in Software Capability Maternity Method atau CMM. Capability Maternity Model, disingkat dengan CMM, adalah model kematangan kapabilitas. Adalah suatu model kematangan kemampuan kapabilitas proses yang dapat membantu pendefinisian dan pemahaman proses suatu organisasi. The Capability Maternity Model adalah framework untuk mengukur tingkat kematangan, pengembangan sistem informasi, dan manajemen proses dan produk suatu organisasi. Capability Maternity Model Integration atau CMMI merupakan suatu pendekatan yang memiliki fungsi untuk meningkatkan proses pengembangan di dalam organisasi agar proses tersebut menjadi lebih baik, efektif, dan efisien. CMMI dirumuskan oleh Software Engineering Institute atau SEI. CMM terdiri dari 5 tingkat pengembangan, yaitu initial, repeatable, sama define, terus juga ada manage, ada optimize. Nilai-nilai yang dilihat dalam pengukuran CMM antara lain apa yang akan diukur atau parameter. Selanjutnya bagaimana cara mengukurnya atau metode. Yang ketiga ada bagaimana standar penilaiannya atau skala penilaian. Selanjutnya ada bagaimana interpretasinya bagi manusia. Demikian presentasi saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.